Iya, bulan Ramadan menjadi momentum bagi umat muslim untuk meningkatkan aktivitas ibadah. Namun panduan beribadah dalam surat edaran memberikan anjuran yang berujung pada tidak maksimalnya aktivitas tersebut karena harus mematuhi protokol kesehatan. Kita elaborasi surat edaran tersebut bersama Sekretaris Umum Muhammadiyah Abdul Muti. Selamat malam, Prof. Abdul. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, dalam surat edaran yang kemudian sudah dikeluarkan oleh Muhammadiyah terkait tuntunan ibadah Ramadan, ini menganjurkan agar masyarakat yang sholat tarawih dilakukan di rumah, terutama yang daerahnya terdapat penularan COVID-19. Apa yang kemudian menjadi pertimbangan atas anjuran tersebut? Ya, yang pertama, Muhammadiyah berpendapat bahwa sekarang ini situasi COVID-19 belum berakhir. Angka kita itu masih 12%, jauh di atas batas yang ditentukan oleh WHO yaitu 5%. Kemudian yang kedua, ibadah sholat tarawih itu kalau kita lihat dari sisi pelaksanaannya, memang kalau kita lihat secara fikih Rasulullah Muhammad sendiri hanya melaksanakan sholat tarawih di masjid itu satu kali. Jadi dalam satu bulan beliau itu hanya tarawih di masjid satu kali, selebihnya beliau menunaikan di rumah, terkadang sendiri, terkadang berjamaah bersama keluarga. Kemudian yang ketiga, bahwa dalam kita ini beribadah, harus senantiasa memperhatikan keselamatan dan kemaslahatan. Ada hadis Nabi yang populer, hampir semua kita, saya kira kaum muslimin menghafalnya, adalah kita senantiasa berusaha untuk menghindari hal-hal yang mendatangkan madorot bagi kita sendiri dan menimbulkan madorot bagi orang lain. La dororo wa la diror, hadis yang masyhur, yang populer. Kemudian yang berikutnya kita menggunakan pendekatan satu dari'ah, yaitu menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang negatif yang bisa menimbulkan mafsadat atau kerusakan baik bagi kita pribadi maupun bagi orang lain, apalagi sampai kepada masyarakat luas. Oke. Baik, Prof, kalau kemudian dalam surat edaran itu disebutkan bahwa sholat tarawih disarankan dilakukan di rumah, terutama bagi masyarakat yang di sekitar tempat tinggalnya terdapat penularan COVID-19. Kalau kemudian kita bicara penularan COVID-19, mayoritas mungkin di berbagai wilayah masih sangat potensial terjadinya penularan COVID-19. Apakah ini artinya memang sudah tidak disarankan untuk melakukan ibadah sholat taraweh secara berjamaah bersama-sama, baik itu di masjid ataupun di tempat tertentu, begitu Prof? Ya, kita cenderung untuk pelaksanaan dilaksanakan di rumah. Tetapi bagi masyarakat yang memang telah memiliki berbagai macam kesiapan, baik menyangkut kesiapan fisik, misalnya sudah divaksin, sudah dalam keadaan sehat, kemudian masjidnya juga sudah disterilisasi, kemudian protokol dipenuhi, maka dengan berbagai pertimbangan yang sangat hati-hati, kalau toh dilaksanakan di masjid, sebaiknya dibatasi jumlah mereka yang ke masjid. Kami berpendapat bahwa jumlah aman itu maksimal 30% dari kapasitas ruang yang tersedia. Dan menurut Muhammadiyah juga sebaiknya, walaupun tarawih secara bergelombang itu diperbolehkan, tetapi sebaiknya tidak perlu dilaksanakan secara bergelombang. Jadi jamaah yang memang merasa bahwa dia tidak cukup sehat dan bisa melaksanakan sholat tarawih itu di rumah, sebaiknya memang melaksanakan di rumah. Karena selain itu juga sesuai dengan tuntunan syariat, itu juga saya kira lebih maslahat. Oke, tapi pada prakteknya Prof, kita lihat masyarakat masih banyak yang kemudian memilih menjalankan, kalau kita bicara sholat Jumat misalnya, masyarakat masih banyak yang menjalankan sholat Jumat secara berjamaah di masjid. Dan juga kalau tadi Prof katakan bahwa mempertimbangkan unsur kapasitas 30%, kita tahu banyak masyarakat yang kemudian tidak melaksanakan itu. Nah, bagaimana pandangan Muhammadiyah terkait hal ini? Ya, yang pertama berbeda
Eva, antara sholat Jumat dengan sholat tarawih ya. Mhm. Kalau sholat Jumat kan memang dilaksanakannya seminggu sekali. Kemudian kalau sholat tarawih ini nanti selama Ramadan, insya Allah kita akan tarawih itu 30 kali selama Ramadan ini. Sehingga intensitasnya sangat tinggi. Kemudian yang berikutnya, sholat Jumat itu kan wajib. Sedangkan sholat tarawih ini kan sunnah. Sehingga saya kira antusiasme masyarakat dalam kaitannya dengan sholat tarawih dengan sholat Jumat itu berbeda. Biasanya mereka memang antusias pada minggu-minggu awal. Dari seminggu pertama itu, apalagi hari pertama gitu Mbak Eva, biasanya penuh. Tetapi setelah masuk minggu kedua, ada yang bercanda itu softnya mulai mengalami kemajuan. Maksudnya kemajuan itu ya jamaahnya makin banyak berkurang. Dan ini dalam situasi yang normal, apalagi sekarang dalam situasi pandemi COVID-19. Karena itu maka masyarakat hendaknya memahami bahwa sholat tarawih rumah maupun di masjid itu sama-sama sesuai dengan tuntunan syariat. Jadi jangan berpendapat bahwa sholat tarawih di rumah itu tidak sesuai dengan syariat. Kemudian yang kedua, agama memerintahkan kita untuk menghindari hal-hal yang berpotensi menimbulkan mafsadat atau kerusakan. Karena itu maka mengutamakan hal-hal yang mengandung keselamatan itu lebih penting dibandingkan dengan mencari keutamaan. Karena itu maka di dalam kaidah fikih disebutkan darul mafasid muqaddamun ala jalbul masolih gitu. Memang sholat berjamaah di masjid itu bagus, tetapi dalam situasi sekarang menghindari terjadinya mafsadat itu harus lebih diutamakan. Dan ini yang menjadi alasan kenapa Muhammadiyah menganjurkan untuk sholat tarawih dilaksanakan di rumah saja bersama keluarga atau mungkin bisa dengan tetangga terdekat dalam jumlah yang juga tidak terlalu banyak. Dan sesuai dengan protokol kesehatan dan aman begitu ya Prof ya, kalau ditinjau dari sisi kesehatan. Tadi Prof Abdul sempat mengatakan soal pelaksanaan sholat bergelombang. Apakah kemudian ini sama dengan saran dari Ketua Dewan Masjid Indonesia Pak Yusuf Kalla yang kemudian menginginkan sholat tarawih ini dilakukan 2 shift gitu? Ya kalau misalnya memang jumlahnya banyak dan agar memenuhi protokol, misalnya tetap menjaga jarak, distancing, kemudian tempat dibersihkan, memang tidak ada larangan sholat tarawih itu 2 gelombang atau 2 shift. Tetapi kalau saya cenderung pada pendapat sebaiknya tidak usah 2 shift. Karena persiapannya juga memang lebih sulit, kemudian kemungkinan bahwa melalui pelaksanaan sholat itu terjadi transmisi atau penyebaran virus corona 19. Karena itu maka dengan segala hormat saya berpendapat sebaiknya sholat tarawih itu 1 gelombang saja, kemudian umat Islam lebih baik melaksanakan sholat berjamaah di rumah bersama dengan keluarga. Dengan orang-orang terdekat begitu. Prof, kalau kemudian kita bicara larangan pemerintah, sejauh ini pemerintah belum ada mengeluarkan tuntunan pelaksanaan ibadah Ramadan pada tahun ini. Apakah kemudian termasuk juga soal bagaimana pelaksanaan sholat tarawih di bulan Ramadan tahun ini. Apakah kemudian surat edaran yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah ini adalah bentuk masukan terhadap pemerintah soal pelaksanaan tuntunan pelaksanaan ibadah Ramadan di tahun ini? Ya kalau di dalam surat pengantar yang kami sampaikan bahwa surat edaran ini lebih kami khususkan bagi warga Persyarikatan Muhammadiyah. Tetapi kalau masyarakat juga mempedomani dan bersetuju dengan apa yang kami tulis, itu menjadi bagian dari hak semua anggota masyarakat. Karena itu menurut saya tidak terlalu urgen kalau pemerintah menerbitkan edaran. Menurut saya sebaiknya
pemerintah lebih fokus saja pada penanganan hal-hal yang bersifat medis begitu, yang memang itu menjadi tanggung jawab pemerintah, sedangkan yang kaitannya dengan masalah-masalah keagamaan akan lebih baik dan akan lebih efektif, serta mungkin akan lebih didengar kalau yang menyampaikan itu adalah ormas-ormas keagamaan. Karena merekalah yang memiliki anggota dan jamaah, terutama yang berkaitan dengan masalah agama, itu lebih cenderung mendengarkan fatwa dari ormas-ormas keagamaan, seperti Muhammadiyah, NU, dan yang lain-lainnya, termasuk dari Majelis Ulama Indonesia. Oke, artinya nanti kita akan tunggu sama-sama bagaimana kemudian anjuran ataupun juga fatwa yang dikeluarkan dari masing-masing organisasi masyarakat begitu ya Prof? Ya, Mbak Eva. Oke, dan itu tidak berlaku secara seragam antara satu ormas dengan ormas lain begitu Prof? Mungkin saja. Tetapi kan kita di masyarakat ini biasanya kan memiliki, misalnya Muhammadiyah ya, akan mengelola masjid-masjid yang memang secara organisasi dikelola oleh Muhammadiyah. Dan mungkin juga ormas yang lain juga seperti halnya dengan Muhammadiyah. Karena itu maka terhadap berbagai perbedaan himbauan itu sebaiknya masyarakat saling menghormati. Janganlah kalau terdapat perbedaan himbauan atau mungkin fatwa terkait dengan sholat taraweh selama pandemi ini, kemudian kita saling bersih tegang antara satu dengan yang lain. Marilah kita kembalikan itu kepada keyakinan masing-masing. Tapi yang saya kira kita harus bersepakat bahwa pandemi ini belum selesai. Yang kedua, kita harus sama-sama saling bekerja sama dan berusaha bagaimana agar pandemi ini bisa segera berakhir. Baik. Karena itu maka kami menghimbau betapapun mungkin fatwa mengenai sholat tarawih berbeda-beda, tapi marilah kita bersama-sama berdoa, bermunajat, memohon kepada Allah agar pandemi ini dapat segera berakhir dan kita bangsa Indonesia bisa segera selamat dari pandemi COVID-19. Oke, terakhir Prof. Artinya kalau kemudian nanti masing-masing organisasi masyarakat akan mengeluarkan anjurannya masing-masing, khawatirnya masyarakat kemudian akan bingung kalau lebih jauhnya akan yang tadi Prof katakan akan terjadi gesekan. Bagaimana kemudian mencegah agar tidak ada kebingungan dan juga berujung pada gesekan karena masing-masing mempertahankan apa yang sudah dianjurkan oleh ulamanya masing-masing begitu Prof? Saya kira itu mudah-mudahan tidak terjadi Mbak Eva, karena umat Islam ini kan sudah terbiasa dengan ikhtilaf seperti ini. Misalnya perbedaan dalam kaitannya dengan ibadah tarawih itu kan juga sesuatu yang di masyarakat juga terjadi perbedaan kan. Misalnya perbedaan mengenai jumlah rakaat kan berbeda antara satu organisasi dengan yang lainnya, dan masyarakat sudah dewasa melihat perbedaan itu. Karena itu maka kalau terjadi perbedaan, maka marilah kita jangan saling menghakimi satu dengan yang lain. Jangan memvonis ini salah, kami yang paling benar, tetapi mungkin masyarakat bisa melakukan, saya menyebutnya dengan literasi fatwa, begitu Mbak Eva. Oke. Literasi fatwa itu bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama memahami fatwa dari organisasi kita, Muhammadiyah, warga memahami fatwanya seperti apa, dalil-dalil yang dipakai apa. Kemudian cobalah bandingkan dengan yang lain. Nah, ketika terjadi perbedaan, maka yang kita lihat adalah di mana letak perbedaannya. Karena ini wilayah ijtihad. Ini wilayah yang memang lebih banyak terkait dengan masalah cabang, bukan masalah usul atau masalah pokok. Sehingga karena itu maka dalam kaitannya dengan ijtihad, kita semuanya saling menghormati dan tidak usah menghakimi bahwa kami yang paling benar dan yang lain salah. Tapi marilah kita sekali lagi memiliki satu visi dan pandangan yang sama untuk berusaha agar umat Islam ini menjadi komunitas yang peduli dan komunitas yang berkomitmen untuk bagaimana bersama dengan komunitas yang lain mengatasi dan menyelesaikan persoalan pandemi COVID-19 ini. Baiklah, dan harapannya tentunya tuntunan
menjalankan praktek ibadah di bulan Ramadan ini benar-benar menjadi tuntunan yang baik dan juga membuat masyarakat lebih khusyuk beribadah meskipun dalam situasi pandemi begitu ya Prof ya. Baiklah, Sekretaris Umum Muhammadiyah Abdul Muti, terima kasih atas waktunya di CNN Indonesia News.